Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ridho Alyafizi, NIM 036 dari jurusan Informatika 2A. Sebelumnya, di sini saya minta maaf karena kualitas video ini menggunakan webcam laptop. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang komponen-komponen yang ada di mainboard ini. Perlu kita ketahui, mainboard ini adalah perangkat papan utama di mana terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas untuk mengatur alur lintas data dalam sistem mainboard ini. Pada mainboard ini terdapat soket prosesor, chip, slot, dan komponen-komponen lainnya seperti slot VGA dan sound card dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang soket prosesor. Soket prosesor ini merupakan tempat di mana prosesor diletakkan atau dipasang. Jenis soket ini menentukan prosesor yang bisa dipasang atau support dengan soket ini. Jadi hanya soket tertentu bisa dipasang dengan prosesor tertentu saja. Sedangkan prosesor itu sendiri adalah merupakan otak dari sebuah komputer. Jadi tanpa prosesor, komputer tidak bisa berbuat apa-apa. Terus, di mana prosesor itu sendiri bisa mengatur pekerjaan apa yang dilakukan oleh sebuah komputer. Prosesor ini berkaitan dengan kecepatan kerja dari sebuah komputer. Soket CPU ini jenisnya LGA 775. Seperti ini tipe soketnya. Ini ditutup seperti ini ketika memasangnya. Jadi jika kita membeli prosesor jenis Intel, maka pastikan mainboardnya juga support dengan prosesor itu sendiri. Dan jika kita membeli mainboard yang keluaran dari AMD, maka pastikan prosesnya juga keluar dari AMD. Terus selanjutnya saya akan menerangkan tentang chipset. Chipset itu sendiri merupakan bagian terpenting dari mainboard yang ada di mainboard ini. Di sini ada dua chips, yaitu pertama chip not bit dan chip short bit seperti ini. Ini not bit, short bit. Chip not bit berfungsi. Chip not bit ini merupakan komponen yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama mainboard. Seperti ini, not bit. Dan chip short bit merupakan komponen pembantu dari chipset not bit yang menghubungkan not bit itu sendiri dengan komponen yang ada, komponen peripheral mainboard. Di sini ada dua pabrikan yang umum kita ketahui, yaitu pabrikan Intel dan AMD, di mana ada chipset Intel yang jika ada chipset Intel yang hanya bisa digunakan untuk prosesor Intel, dan chipset AMD hanya bisa digunakan dengan prosesor dengan pabrikan AMD itu sendiri. Kedua pabrikan itu pun sering mengeluarkan atau versi-versi terbaru. Jika
pabrikan itu mengeluarkan prosesor terbaru, maka pabrikan itu mengeluarkan chipset terbaru juga. Dan selanjutnya ada slot memori seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada dua slot memori. Pada mainboard ini ada dua slot memori. Bentuknya panjang dan agak ramping. Fungsinya adalah untuk memasang atau tempat menginstal atau memasang RAM, memori RAM. Di sini jenisnya soket short. Di sini untuk memori jenis DDR2. Di mana biasanya kalau di sini ada dua slot, ada yang 4 dan ada yang 6. Sedangkan RAM itu sendiri merupakan media penyimpanan sementara ketika suatu data sebelum diproses ke prosesor. Kapasitas RAM itu sendiri mempengaruhi kecepatan kerja dari sebuah komputer tersebut. Dan di sini juga ada ROM seperti ini. ROM itu berfungsi tempat penyimpanan secara permanen, contoh seperti konfigurasi pada sistem BIOS. Selanjutnya saya akan menerangkan port IDE seperti ini bentuknya. Di sini ada dua. Port IDE itu sendiri merupakan antarmuka untuk menghubungkan harddisk atau DVD drive yang berkonektor ATA ke mainboard. Jadi dia merupakan penghubung seperti ini. Dan selanjutnya ada port SATA. Ini adalah generasi sesudah port IDE. Port SATA ini merupakan antarmuka untuk menghubungkan harddisk atau DVD drive yang berkonektor SATA. Fungsinya sama dengan IDE ini. Port SATA 1 ini kecepatan transfernya 1,5 GB per second, dan konektor SATA 2 kecepatannya 3, GB per second. Sedangkan perangkatnya harddisk itu sendiri merupakan media penyimpanan data yang berkapasitas besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan data-data kita seperti file atau gambar, musik, dan sebagainya, dan instalasi OS. Dan perangkat lainnya seperti CD drive itu sendiri merupakan media penyimpanan data yang menggunakan teknologi optik. Yang optik itu sendiri untuk menulis dan membaca pada CD atau DVD, kaset DVD. Dan selanjutnya di sini ada port FDD. Fungsinya untuk antarmuka untuk menghubungkan floppy disk. Floppy itu sendiri merupakan media penyimpanan untuk menulis dan membaca pada disket. Tetapi untuk sekarang ini sudah tidak digunakan lagi karena fungsinya tidak cukup memuaskan. Dan di sini dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang ini, namanya slot AGP. Di sini terdapat namanya slot AGP 8A.
Ini merupakan slot untuk memasang VGA card yang warna oranye ini. Untuk memasang VGA card generasi sebelum adanya slot PCI Express. Sedangkan perangkatnya adalah VGA card itu sendiri merupakan kartu grafis atau kartu grafis yang fungsinya untuk menampilkan data grafis ke layar monitor atau ke display seperti monitor LCD atau proyektor. Dan selanjutnya ada slot PCI yang putih ini. Di sini ada 3 slot PCI, PCI 1, PCI 2, dan PCI 3. Fungsinya, slot ini umumnya bisa digunakan untuk memasang card atau dengan kecepatan di bawah slot AGP, di bawah slot ini AGP ini. Dan fungsinya untuk memasang seperti LAN card, sound card, TV toner, dan lain-lain card yang lain. Di sini juga ada slot CNR seperti ini bentuknya. Slot CNR fungsinya untuk memasang atau antarmuka modem jenis CNR. Kalau perangkatnya saya kurang tahu seperti apa. Dan selanjutnya ada baterai CMOS seperti ini, baterai CMOS. Nah, ini baterai CMOS merupakan baterai khusus untuk memberikan daya kepada BIOS. Jadi kalau kita mengkonfigurasi BIOS, maka ini CMOS yang berfungsi. Dia menyimpan seluruh konfigurasinya. Dan jika kita lepas CMOS ini, maka konfigurasi tersebut akan direset ulang. Dan selanjutnya ada ini, namanya port konektor ATX power. Berapa pin ini? 24 pin. Ini merupakan port antarmuka yang memberikan atau menyuplai daya listrik dari power supply ke sistem mainboard ini, ke sistem komputer. Dan di sini ada yang konektor ATX powernya yang 4 pin. Ini merupakan antarmuka untuk menyalurkan daya ke CPU, ke prosesor. Sedangkan power supply itu sendiri adalah media yang menyuplai dari listrik, yang mengatur aliran listrik seperti itu, dan menyuplai ke perangkat-perangkat lain seperti hard disk, DVD drive, kipas, fan tambahan gitu, seperti itu. Dan di sini juga ada CPU fan seperti ini. Dia untuk fungsinya adalah untuk mengantarmuka fan prosesor ini, untuk menghubungkan fan prosesor ini. Jadi pendinginnya, alur listriknya dari fan CPU. Selanjutnya ada di sini ada speaker seperti ini. Di sini untuk speaker ini, speaker bip, jika ada permasalahan atau trouble pada sistem komputer atau perangkat-perangkat yang ada peripheral, seperti peripheralnya bermasalah, maka akan mengeluarkan bunyi dari sini. Dan selanjutnya ada konektor USB
panel depan. Ya, ini di sini yang ini. Di sini ada dua untuk konektor USB panel depan. Seperti ini, yang ada di CPU seperti ini untuk panel depannya. Dan di sini juga konektor audio video untuk panel depan ya, dan di sini. Dan di sini ada konektor power panel, konektor front panel. Di sini ada yang ini, yang sini untuk power, untuk HDD LED ya, seperti itu. Ini ada HDD LED yang 4 ini untuk HDD LED. Terus ada power untuk power, pin power, dan untuk pin reset, untuk pin reset atau restart gitu. Dan di sini ada, selanjutnya saya akan menerapkan panel-panel yang ada di belakang. Ada di belakang ini. Di sini ada port PS2. Di sini ada dua port PS2. Yang warna hijau adalah untuk menghubungkan atau antarmuka seperti mouse jenis PS2. Dan di sini juga ada port yang warna ungu ini untuk menghubungkan keyboard yang berkonektor PS2 seperti ini. Dan di sini juga ada port serial yang hijau tua, port serial, yaitu untuk menghubungkan jenis modem atau perangkat eksternal jenis lama, modem jenis eksternal yang lama. Dan di sini juga yang warna oranye, yang warna pink ini untuk menghubungkan atau antarmuka jenis printer, jenis lama sebelum adanya port USB. Sekarang printer sudah sudah menggunakan port USB. Dan di sini juga ada port VGA. Ya, seperti ini. Ini VGA onboard yang warna biru ini. Dia sama seperti VGA card, fungsinya untuk menampilkan data grafis ke display. Ini sudah onboard. Di sini di mainboard ini sudah onboard. Dan di sini ada juga port USB 2.0. Di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 port. Dia untuk menghubungkan seperti hard disk eksternal, USB flash disk, dan printer dan lain-lain. Dan di sini juga ada konektor konektor LAN RJ45 seperti ini bentuknya. Dia berfungsi untuk antarmuka dalam menghubungkan kabel jaringan LAN. Dan di sini ada port audio video yang warna biru muda ini namanya LAN inject, dan yang warna hijau ini namanya LAN out jack, dan yang warna pink ini namanya mikrofon jack. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian tutorial ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.